Shalom. Pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh mengoreksi, membimbing hidup kami dan jadi terang dalam hidup kami. Dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayatnya ke-26. Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat 26. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan pada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Engkau kan raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tapi atas tuduhan yang diajukan imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada hari-hari, tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk diskusi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencambi perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tapi oleh hasutan imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus ku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Karena kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, dia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesatnya lalu diserahkannya untuk disalibkannya. Kita lihat ini, betapa penting kembali menjaga hati dengan baik. Betapa penting menjaga hati dengan baik. Ternyata Yesus tidak ada salah. Diperiksa oleh Pilatus, kagak ada salah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tega menyalibkan Yesus. Yang dipilih bukan Yesus yang disebut Kristus, tapi yang disalibkan bukan Yesus yang disebut Barabas, tapi Yesus yang disebut Kristus. Dan Yesus yang disebut Kristus tidak ada salah. Dan Yesus yang disebut Barabas itu jelas dia bersalah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka hanya salibkan Yesus, salibkan Yesus. Di mana dalam kunci rahasianya? Mengapa mereka salibkan Yesus? Katakan firman Allah. Perhatikan ayat yang ke-18. Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki.
Karena dengki, bakal terjadi hal-hal yang gak baik. Karena iri, apalagi karena kepahitan dan lain-lain. Sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak mestinya terjadi tapi terjadi. Tapi Alkitab pada saat itu karena dengki, mereka menyalibkan Yesus. Jelas Yesus tidak salah, Yesus tidak ada dosa, tapi dia tega menyalibkan Yesus. Yesus Barabas yang jelas berdosa dibebaskan, tapi Yesus Kristus disalibkan. Inilah manusia yang memilih. Kenapa? Banyak peristiwa yang terjadi dari rumah tangga, dan bergaul dan tetangga, dan lingkungan, hatinya tidak baik, hati bersih, beda. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang mengingatkan buat kami betapa ketika menjaga hati kami, apakah yang suci yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembalikan bisa pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para PRT, para medis, para Polri, berikan mereka takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan sekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.